لعلهم يهتدون. وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amma ba'du, yang berhormat para kiai, para masyayikh, para ustadz, para ketua takmir, para semuanya yang ada di majelis ini, wabil khusus PJN Tumpang yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan hadir yang ini tahun ini biasanya tiap tahun di akhir tahunnya, di akhir tahun yaitu bulan Sya'ban. Saya sebenarnya ini sungkan ke Masjid Al-Ikhlas ya. Masjid Al-Ikhlas itu sudah diliburkan bulan kemarin karena saya ada acara pada umroh. Kemudian ya sebenarnya pagi Ahad pertama itu saya ada ngaji rutin di BCM Sukun ya. Tapi terus terang saya ini kalau sungkan ke Pak Imam sama khususnya Bapak Musyidi itu ya. Oh kata saya. Saya hitung-hitungan ya menang Sukun duit tidak gitu ya. Tadi itu pengajian pas subuhnya di perumahan dosen UB di Jalan Pluto. Ya hitung-hitungan untung-untungan cacatnya lebih untung nang Sukun tidak gitu. 10 menit nyampe telepon pas langsung. Sini ngebut gitu. Resikonya mati lah. Dari yang tak berahan ngebut itu lebih kecepatan 80 saya itu. Mulai setelah tol dulu situ, mulai ngebut itu. Karena jalannya jam 6 lebih 15. Saya nyampe jam 6 lebih 20. Tapi ya katanya Pak Prof. Musyidi ini ya kalau mati masih syahid gitu deh. CNAE ya ngomong Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ya memang kadang itu orang kalah sungkan. Terus terang ya saya kalah sungkan. Ya, padahal saya nggak enak sama Pak Anwar gitu ya, karena hadirnya saya Allah. Nggak enak saya. Apun saya sebulan 2 bulan ini meliburkan pengajian itu banyak banget sampai bingung. Termasuk saya kemarin pas di Doha di Qatar, jadi telepon oleh Pak Kiai Urbani Yusuf. Assalamualaikum Pak Yai, saya izin telepon Pak Yai. Ada apa orang ini kayak penting? Ini kayaknya penting gitu ya. Kok sampai minta izin mau telepon gitu ya? WA gitu. Ngapunten Pak Yai, jangan itu saya di Qatar. Ini proses mau pulang, masih jalan-jalan sebentar. Ya jalan-jalan di Kiai nang atas saya kemarin. Kalah kok terus gitu. Kalau dulu saya yang kalah gitu ya. Ya lagi Pak Imam nggak kalah gitu ya. Kalau apa kali lah gitu ya. Dan terus itu loh, maaf Bapak ya. Aku jadi maksudnya saya ini mohon ya juga kadang kita belum memahami orang lebih banyak daripada kita harus minta dipahami. Saya bingung kenapa 2 bulan ini meliburkan pengajian begitu banyak karena padatnya agenda. Lah orang Bapak itu tiba-tiba minta tolong Pak Yai. Akhirnya tak telepon, ada apa nih? Ini loh PDM Gresik itu nginjem sampean. Loh selalu ngikuti pengajian sampean katanya di ngaji tarji online. Terus gimana? Pokoknya mau nggak mau, kudu mau. Gimana? Hari Raya Idul Fitri diminta sampean di stadion. Waduh, gimana saya ini nyambung sudah diundang setahun yang lalu di masjid yang undang ini Masjid NU. Masjid Muhammad NU gitu ya. Kak enak saya ini gimana mau membatalkan waktu gimana Pak ini? Ini mestinya sudah dari kok nggak sampean saja? Saya sudah yang diminta sampean. Lah iya kok dadak kurang bulan. Uang saya sudah setahun yang lalu itu udah di diaturan. Akhirnya saya kata saya itu. Lah sama dengan Pak Imam itu dadak gitu. Lah ini orang tak tolong
mesti pakai todongan kata saya. Sehingga saya kalah sungkan lah. Akhirnya istri saya itu nanya, loh, ini kan biasa di Sokol, kok nang tumpang ya atau itu? Ya aku sungkan nang konco dewi di kampus gitu loh. Gak enak. Ya jadi panjenengan ini undang orang gara-gara kalah sungkan saya. Terus kalah sungkan. Ya maka panjenengan kalau pengen gampang undang orang yang dibuat sungkan dulu. Saya suka nama Pak Anwar tapi gak apa-apa lah ya. Insya Allah nanti berusaha meliburkan yang lain Pak Anwar ya. Ya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan membacakan tazkirah. Tazkirah ini artinya adalah healing. Jadi kalau kita ini sebagai umat yang beriman sebenarnya sudah ibaratnya sudah lengkap. Ya, ini relatif lengkap. Fardu-fardu yang kita lakukan selesai. Fardu yang kita lakukan selesai, maka ada sabda Nabi yang di kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan begini. Ini penting untuk menjadi tazkirah. Saya buka kitabnya dulu, kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya Syekh Faisal Mubarak. Ya, beliau menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin ini dengan sangat sederhana, simpel dan penting untuk menjadi tazkirah. Apa artinya tazkirah itu? Peringatan kepada kita semuanya agar jangan sampai apa yang sudah menjadi contoh dari Nabi atau menjadi gambaran dari Nabi tidak terlewatkan dari kehidupan kita. Kenapa? Tadi saya menyampaikan ke para jamaah, menyampaikan begini. Amalan-amalan sunnah yang dilakukan Nabi lebih banyak tidak menyuruh, tapi Nabi menjadi contoh dan memberi contoh. Sambil contoh begini, sambilkan sebuah contoh ini. Dalam sabda Nabi itu mengatakan begini, yang ini panjenengan pasti terlewati bab ini. Saya juga orang yang terlewati dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Laula an asyqa ala ummati. Saya tampilkan hadisnya. Laula an asyqa. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli sholatin bistiwati wa inda kulli wudu'in bisolati. Andaikan saya tidak merepotkan umatku, maka saya akan menyuruh umat saya setiap kali mau berwudu itu sikat gigi dulu. Laula an asyqa ala ummati. Kok lamono orang repoti, aku gak merepoti. Maka saya akan memerintahkan umat saya setiap kali mau sholat siwakan. Iya. Setiap kali mau wudu siwakan. Ini kan sepele. Karena Nabi itu tidak ingin merepotkan, ya sudahlah yang fardu-fardu saja. Yang fardu-fardu saja. Yang sunnah gimana? Yang sunnah oleh Nabi diberi contoh dan dilakukan. Nabi diam dan andaikan ditanya, ya Nabi hanya menyampaikan, ya kalau kamu mau melakukan, ya monggo, kalau tidak ya nggak masalah. Nah, di antaranya ini saya tadi menyampaikan kepada para jamaah, Nabi itu memberi contoh puasa, tapi nggak nyuruh Nabi puasa. Saya buat contoh lain yang paling panjenengan lebih dekat dengan momen Ramadan. Saya tanya panjenengan, Nabi itu sholat tarawih berapa hari? 3 hari. 3 malam. Jadi Nabi itu sholat tarawih 3 malam. Kenapa kok Nabi panjenengan kok nggak datang lagi ke masjid Nabi? Khosyitu ayyufradu alaikum. Saya khawatir kalau saya melakukan tiap malam berjamaah dengan kalian, ternyata kemudian hari diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian.
Kalau diwajibkan maka jadi berat. Maka jadi berat. Dalam hal ini Nabi disebut di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nah, kasih sayangnya Nabi itu betul-betul luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Ibadah saja kita itu disayang. Takut diwajibkan, akhirnya Nabi sholat tarawih 3 malam. Jadi kalau nggak pakai ilmu bahaya. Hadis yang mengatakan Nabi, khosyitu ayyufradu alaikum. Saya khawatir diwajibkan kepada kalian. Itu kalau kalau nggak pakai ilmu hadis ini berbahaya. Kenapa? Karena nanti jamaah masjid Al-Furqan itu oleh telung dino gak tarawih. Lo kanjeng Nabi tarawih telung dino kok gitu. Sampai mau melebihi sama kanjeng Nabi kan begitu aja. Kan kacau. Maka maaf, saya selalu mengatakan teks hadis dan Quran itu ada yang lebih penting dari teks itu sendiri. Apa itu? Cara memahami ilmu. Jadi konstruk berpikirnya ini bagaimana? Nabi tarawih 3 malam. Loh kok kita tarawih sebulan? Kok gak kebablas dah sampean gitu? Oh, ini ternyata pakai ilmu, Pak. Pakai ilmu apa ilmunya? Ilmunya yaitu sabda Nabi, ittabi'u sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnatal khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikut apa yang saya amalkan dan ikut amalnya para sahabat itu. Lah tarawih 1 bulan itu ya bukan langsung dari Nabi, tapi adalah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau yang membuat tarawih 1 bulan itu. Tarawih 1 bulan itu. Nah, kenapa kok Nabi itu tidak mewajibkan? Nabi kok hanya 3 malam? Nabi itu hanya karena khawatir saja. Khawatir diwajibkan. Kalau diwajibkan itu nggak kuat. Gitu. Kenapa? Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Sayang banget kepada umatnya. Saking sayangnya kelak di hari kiamat itu bab syafaat. Jadi saya bacakan bab syafaat juga. Jadi di hari kiamat itu Nabi nggak nyari keluarganya. Nyari jamaah masjid Al-Ikhlas sama Al-Furqan. Jadi ini saya bacakan hadisnya begini. Dan yang dicari orang itu Pak Dokter mungkin gitu ternyata itu. Ya namanya jadi ada syafaat Al-Furqan itu. Subhanallah. Kanjeng Nabi itu di hari kiamat itu ditawarin apa? Dan ditawarin apa? Ditawarin minta apa saja. Nabi yang diminta satu. Yang diminta itu adalah ummati ya Rabbi. Kalimat itu. Subhanallah. Maka kalau ada orang kok kemudian cintanya kepada Nabi dibatasi. Itu orang menurut saya pribadi itu yang bisa dianggap keterlaluan. Nabi ini mencintai umatnya. Umatnya Nabi itu kaffatan linnas. Kalau di Al-Quran dikatakan inna arsalnaka kaffatan linnas. Kami mengutusmu wahai Muhammad kaffatan linnas. Semua manusia itu umatnya Nabi Muhammad. Cuma terbagi 2 secara umum. Umat yang beriman dan umat yang kufur kepada Nabi. Nah kita ini umat yang beriman. Dan saudara kita di luar Islam itu umat yang tidak beriman. Ini contoh rahmatnya Nabi ke kita, sayangnya Nabi ke kita. Sampai di hari kiamat Nabi itu kan ini cerita waktu Nabi Isra Mi'raj. Ya, Nabi waktu Isra Mi'raj, kemudian Nabi juga bertemu dengan para nabi. Ya, ketika termasuk di sini diceritakan Nabi itu bertemu dengan Nabi Adam. Bertemu di hari kiamat itu katanya Nabi saya ini orang yang sayyidun nas yaumil qiyamah. Ana sayyidun nas, saya sayyid. Saya ini adalah penghulunya manusia di hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Terus nanti di hari kiamat semuanya dikumpulkan. Semua manusia dikumpulkan, semuanya satu sama lain berada di dalam al-gham wal karam.
itu berada dalam kesusahan, hidup dan seterusnya itu di hari kiamat. Manusia itu mencari Nabi Adam. Cari Nabi Adam. Ini harus nyari Nabi Adam. Alaikum bi Adam. Ayo datang kepada Nabi Adam. Datang. Ya Adam anta abul bashar. Engkau adalah bapak seluruh umat manusia. Isfaq lana rabbak. Tolong isfaq lana ya Rabb. Tolong saya beri syafaat. Saya beri syafaat Nabi Adam. Tolong aku beri syafaat. Mintakan kepada Allah melalui Nabi Adam. Apa jawabannya Adam? Adam itu mengatakan, ya Allah, wahai manusia, kamu jangan minta kepada saya. Kenapa? La yaghdab ba'dahu Islam. Allah itu marah kepada saya. Yang tidak pernah kemarahannya separah kepada saya. Belum pernah ada marah yang Allah itu marah kepada hambanya, kecuali yang seperti saya tidak ada. Marahnya yang kepada hambanya yang seperti saya tidak ada. Kenapa? Ya, saya telah melanggar perintahnya Allah gara-gara saya makan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu makan buah di surga. Dan itu ternyata Nabi Adam itu makan buah yang buah tersebut di Al-Quran di surah Al-Baqarah dikatakan anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kamu itu ada di surga saja bersama istrimu, dan kamu tidak boleh makan buah ini. Jangan dekat-dekat makan, apalagi tidak boleh. Ternyata Nabi Adam itu melanggar perintah ini. Dan melanggarnya itu ternyata bukan karena Nabi Adam yang pertama kali melanggar, tapi Hawa yang tidak kuat. Jadi istrinya yang melanggar perintah. Jadi kalau misalnya diperumpamakan itu sekarang, ibu-ibu yang melanggar duluan. Ya, jadi kalau ada suami misalnya nggak kuat melakukan ini dan itu dan seterusnya ya, sampai korupsi misalnya, itu bisa dilacak. Itu make upnya istrinya mungkin banyak. Akhirnya nggak kuat tekanan istri. Dan Nabi Adam ini nggak kuat tekanan istri. Dalam banyak kitab tafsir itu diterangkan. Saya membaca kitab tafsir Ar-Razi. Ar-Razi itu kitab tafsir yang terbesar. Maka disebut namanya tafsir Al-Kabir. Tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebanyak 32 juz. Quran 30 juz. Imam Ar-Razi nulis tafsirnya sampai 32 juz. Ya. Dari kitab itu diterangkan tentang Nabi Adam yang pertama kali itu melanggar mantan itu adalah istri. Dan Nabi Adam ketika dimintai syafaat kelak di hari kiamat, katanya Nabi, ini riwayat Imam Bukhari. Itu Nabi Adam mengatakan, jangan minta ke saya. Kenapa? Saya ini hanya karena salah satu kali. Allah itu marah sampai kiamat. Jadi Allah itu marah kepada Nabi Adam sampai kiamat. Tapi marahnya bukan menyiksa. Ada sisi yang dinyatakan oleh Allah, kamu ini kalah nanti dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Kau melanggar satu kali. Dan gara-gara melanggar inilah katanya Nabi Adam, saya tidak diberi hak syafaat, tidak diberi tekis. Apa kis itu? Kartu ilmu syafaat. Tekis. Kartu ilmu syafaat. Lantas apa katanya Nabi Adam? Idhabu ila Nuhin. Yang saya merahkan di bawah itu. Idhabu ila Nuhin. Coba kamu berangkat ke Nuh. Berangkat ke Nuh. Terus manusia bilang, ya Nuh, innaka anta wa al-awwalur rusul. Wahai Nabi Nuh, engkau itu adalah utusan pertama di bumi. Nah, ini perlu tahu. Di Quran itu tidak ada surat Adam. Yang ada surat Muhammad, surat Yusuf, surat Hud dan seterusnya. Kalau panjenengan ngaji ilmu bukan ngaji hadis, ilmunya itu dibahas. Ya, ilmunya hadis beliau.
Maka Nabi Nuh itu adalah nabi yang menjadi utusan pertama. Kalau nabi pertama Adam, kalau rasul pertama Nabi Nuh. Maka di hadis ini dikatakan anta awwalur rusul. Wahai Nabi Nuh, engkau itu adalah rasul pertama. Lah kalau Nabi Adam jadi rasul pertama itu kurang pas. Kenapa kok kurang pas? Iya. Karena Nabi Adam itu mau diutus itu hanya punya 2 umat pertama kali, yaitu anaknya sendiri. 2 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yaitu Qabil, Habil, Iklimah, dan Musa. Tapi tetap ini masalah cara memaham saja. Cuma untuk tahu bahwa Rasul pertama menurut keterangannya para ulama berdasarkan hadis, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Kalau Nabi pertama adalah Adam. Nabi dengan Rasul beda. Ada beda. Kalau Rasul itu diberi wahyu dan diberi kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Namanya sifat 4 itu, yaitu ada tabligh, wajib menyampaikan. Gitu. Terus apa katanya Nabi Nuh? Nabi Nuh, jangan minta syafaat ke saya. Kenapa? Saya ini oleh Allah dimurkai. Kenapa kok dimurkai? Lam yaudab wa qablahu Islam. Yang tidak pernah murka kepada hamba yang seperti saya murkanya Allah, seperti murkanya kepada saya. Apa sih penyebabnya? Ini pelajaran buat takmir masjid. Ya, buat takmir. Ya, dalam hal ini Profesor Dr. Musyidi. Ya, Pak Imam apa lagi gitu ya. Gara-gara apa? Nabi Nuh itu murang-muring. Lalu takmir murang-muring itu lebih parah ya Nabi Nuh itu ya. Lah kenapa? Umatnya Nabi Nuh itu umat nakal. Kenapa kalau dikatakan umat nakal? Dua parah lah pokoknya. Sampai anaknya sendiri pun tidak manut kepada Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh sudah marah berdoa kepada Allah agar mentenggelamkan umatnya. Yaitu kena al-gharq di dalam Al-Quran itu. Iya, kena al-gharq apa itu? Tenggelam. Tenggelam. Itu gara-gara Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah tolong tenggelamkan umat saya. Nabi Nuh itu 950 tahun ngajak orang yang katut itu cuma 950 tahun. Lah kalau Pak Imam WA mulai tadi malam yang datang itu sudah lebih ratusan ya. Monggo Bapak Ibu di jamaah ngaji bersama gitu ya. Ngajak-ngajak itu enggak separah Nabi itu, enggak ada apa-apanya dibanding Nabi. Enggak ada apa-apanya. Cuma 5 menit sudah share sampai 10 grup. Yang datang ratusan. Nabi Nuh sangat 100 tahun oleh sangat biji. Sangat 9 orang gitu ya. 9. Maka Nabi Nuh marah aja Nabi Nuh menungso gitu ya. Marah. Tapi itu dianggap, maaf, dalam tanda petik itu dianggap kekurangan. Kenapa dalam kekurangan? Loh, yang bisa memberi hidayah Allah, tugasmu cuma nyampaikan. Al-Quran mengatakan inna ma'alaikal balag. Tugasmu cuma menyampaikan Muhammad. Inna kala tahdiman ahbabka. Kamu tidak punya otoritas memberi hidayah. Yuk sampai naik, enggak itu urusannya mereka. Nah, maka kan takmir itu menurut ayat ini dan menurut hadis ini itu memang nggak punya hak untuk marah. Misalnya ayo monggo meramaikan masjid, ada sarapan pagi kepala kambing misalnya, ternyata sing teko ya pancet naik. Lah itu nggak usah marah. Kenapa begitu? Lah tugasnya bukan meramaikan, tugasnya itu sebenarnya bukan meramaikan, mengajak. Lek datang alhamdulillah, lek gak datang yo gak apa-apa, mungkin sibuk. Mungkin masih sibuk. Kenapa? Karena kalau saya mengamati pengajian PJ, MDR dan termasuk PJA, itu yang datang istiqomah. Maksudnya gimana? Ya pancet-pancet ya wong iku tok gitu. Iya. Kalau Pak Imam datang lebih awal pantes loh memang ketua takmir. Kayaknya kalau
Saya kan selalu mengatakan orang beramal baik itu ya juga harus curiga. Jangan mengklaim dirinya sudah baik. Ya. Kenapa kok begitu? Kebaikannya manusia itu bisa ya relatif juga. Kayak kadang kondisional juga. Kalau sudah jadi takdir baru rajin gitu ya. Yang parah itu sudah jadi takdir tapi gak rajin gitu. Ya, terus Nabi kita lanjut, Nabi Nuh. Coba isra lana ila rabbik. Wahai Nabi Nuh, tolong saya beri syafaat. Minta pertolongan saya Nabi Nuh kepadamu. Mintakan kepada Allah. Ternyata Nabi Nuh. Nafsi. Udah cewek-cewek aja. Minta kepada yang lain. Kenapa Allah marah? Gara-gara saya mendoakan kaum saya sampai tenggelam. Maka ajarannya Nabi Muhammad itu tidak murka kepada kaum itu. Apakah kok takbir murka jamaah itu tidak boleh, itu bertentangan dengan akhlaknya Nabi. Kenapa? Nabi itu rahmat, saking sayangnya kepada umatnya sampai diceritakan seperti ini nabi-nabi sebelumnya. Terus katanya Nabi Muhammad, mereka itu datang ke Nabi Nuh, Nabi Nuh idhabu ila ghairi. Tolong datang ke Nabi selain saya. Idhabu ila Ibrahim. Tolong datang ke Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, kekasihnya Khalilullah, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Kasih, Maha Rahman, kekasihnya Zat yang Maha Rahman. Ternyata Nabi Ibrahim juga begitu. Jangan minta ke saya. Kenapa? Allah marah kepada saya. Ya Allah Rabbi, Allah itu telah marah kepada saya. Minta kepada saya nafsi. Kenapa kok Allah marah ke Nabi Ibrahim? Iya, Nabi Ibrahim itu pernah bohong 3 kali. Yang 1 kali itu disebutkan di Quran. Iya, yaitu Nabi Ibrahim berbohong ketika Nabi Ibrahim itu bujuki sopok, bujuki Raja Namrud. Diberikan, kenapa? Ini siapa yang memenggal apa itu namanya kepalanya berhala itu? Ya Nabi Ibrahim mengatakan hadza bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini loh yang paling besar, ini yang mengerjakan. Padahal Nabi Ibrahim cuma menunjukkan, ini loh yang paling besar. Tidak mengatakan ini yang melakukan, ini yang paling besar. Namanya pakai tauriyah. Ini bahasa Balaghah namanya tauriyah. Tauriyah itu ngomong bohong tapi kalimatnya tepat. Iya, ngomong bohong tapi kalimatnya tepat. Sebenarnya nggak bohong, cuma orang itu tertipu oleh kalimat benar. Karena Ibrahim ditanya, siapakah yang membuat ini, yang menghancurkan berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim itu kan jawabannya tidak mengatakan ini yang membuat, enggak. Ini loh yang paling besar. Enggak salah. Jadi siasatnya Nabi Ibrahim. Dan itu dianggap bohong oleh Allah, walaupun secara kalimat itu benar. Jadi ini namanya bab tauriyah. Ini Bapak Ibu, surah Al-Anbiya ayat 63. Nabi Ibrahim ditanya, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim? Ibrahim, kamu ya yang membuat hancurnya berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim tidak menjawab iya, tidak. Tapi dia mengatakan qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang mengerjakan ini yang paling besar. Dia tidak mengatakan menghancurkan. Yang mengerjakan ini yang paling, ini loh yang paling besar gitu ya. Ini yang paling besar. Kenapa? Kapaknya itu diletakkan di berhala yang paling besar, enggak dihancurkan oleh Ibrahim. Ya, demi melakukan penyelamatan. Nah, itu gara-gara berbuat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu di hari kiamat tidak diberi syafaat. Maksudnya tidak diberi hak untuk mensyafaati umat manusia. Terus akhirnya udah berangkat ke yang lain aja, cari yang lain. Berangkat ke Nabi Musa, sama. Udah jangan ke saya, ke Israel. Gusti Allah murang-muring ke sana. Marah. Kenapa? Saya pernah mukul orang sampai mati. Jadi Nabi Musa itu pernah mukul orang, kan tidak niat membunuh. Mukul, mati orang. Allah marah.
Terakhir yang berikutnya datang ke Nabi Isa. Udah datang ke Nabi Isa aja. Nabi Isa itu orang yang soleh banget. Dulu sempat Nabi. Karena Nabi Isa belum sempat menikah. Sudah diangkat oleh Allah lagi. Datang ke Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa. Ya Isa anta ruhullah. Wahai Nabi Isa, engkau itu adalah ruhun minhu. Salah satu bukti yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak, hanya dengan ibu. Ruhun minhu. Terus ternyata Nabi Isa mengatakan, idhabu ila ghairi qad ghadabaru. Allah marah kepada saya. Kamu jangan minta kepada saya syafaat. Kak Isa. Kenapa? Ya Nabi Isa itu sosok yang paling fenomenal, termasuk ulul azmi. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini ulul azmi. Nabi yang mempunyai kekuatan dakwah yang tahan banting luar biasa, termasuk Nabi Isa. Tapi kemudian oleh Allah ditunjukkan bahwa ada Nabi yang lebih hebat dari semuanya, yaitu Nabi Isa. Dan Nabi Isa bilang, saya sudah Allah marah kepada saya, jangan minta syafaat kepada saya. Loh kok begitu? Iya, saya dianggap gagal oleh Allah. Kenapa? Keterangan di hadis di syarahnya Sahih Bukhari dikatakan bahwa Nabi Isa dimarahi oleh Allah gara-gara Nabi Isa ini oleh Allah tidak diberi kemampuan menjelaskan bahwa saya ini adalah hamba Allah. Umat saya sampai menyembah menuhankan saya. Jadi Nabi Isa itu kan dituhankan oleh saudara kita yang Nasrani. Dianggap anak Tuhan. Di Al-Quran dikatakan wa ummiya ilahaini isnaini, bahwasanya saya dan ibu saya itu dituduh sebagai Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Gara-gara apa? Ya gara-gara gak kuat melihat mujizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu mujizatnya kalau dipakai sekarang. Misalnya Pak Dr. Mursyidi punya mujizat seperti Nabi Isa, gak laku rumah sakit UMM. Orang mati itu diusap oleh. Ya. Wa uhyil akmaha wa uhyil mauta biizni Rabbi. Saya menghidupkan orang mati itu atas izin Allah. Sudah dikatakan biizni Rabbi, dengan izin Allah. Kemudian orang belang punya penyakit baros itu diusap langsung glowing semua. Itu kalau Nabi Isa hidup di abad ke-21 ini. Ibu-ibu Al-Furqan ini gak butuh beli MS Glow gitu ya. Datang ke Nabi Musa minta tisu langsung glowing gitu ya. Seumur hidup. Udah Nabi Musa, Nabi Isa, umatnya gak kuat. Sehingga banyak yang menuhankan Nabi Isa itu. Nah akhirnya Allah marah. Sehingga akibat marahnya Allah itu Nabi Isa tidak diberi hak syafaat. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, idhabu ila Muhammad. Tolong cari Nabi Muhammad. Umat seluruh dunia di hari kiamat itu semuanya cari Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Hadis Sahih Bukhari. Terus datang ke Nabi Muhammad, ya Muhammad anta Rasulullah. Engkau utusan Allah wa khatamul anbiya, dan engkau adalah pemungkasan para nabi. Dan Allah telah melindungi engkau tidak berbuat dosa bila masa lampau maupun masa datang. Akhirnya Nabi Muhammad itu berangkat ke arsy-Nya Allah, berangkat ke arsy, wallahu a'lam, arsy ini adalah makhluknya Allah. Lalu Nabi Muhammad bersujud. Setelah bersujud Nabi Muhammad itu sampai lama sujud itu, Allah mengatakan irfa' ra'sak, wahai Muhammad, sudah cukup kamu sujud kepada saya. Sudah cukup engkau sujud kepada saya. Sal tu'ta wa syfa' tusyaffa'. Kamu Muhammad mau minta apa saja tak kasih. Mau minta apa saja tak kasih. Kamu minta syafaat, saya beri syafaat. Minta apa saja tak kasih. Subhanallah, Allah tidak membatasi permintaannya Nabi Muhammad, tidak membatasi, minta apa saja Muhammad tak kasih. Ya Allah, Nabi Muhammad terakhir hanya minta satu hal, ummati ya Rabbi. Ummati ya Rabbi. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, saya minta jamaah Al-Furqan itu nenes-nenes ya Allah. Jangan sampai masuk neraka ya Allah. Dia itu nopes nenes sedikit dan berapa nenes double.
Ya Allah, ternyata Nabi Muhammad itu satu yang diminta di hari kiamat itu apa itu? Syafaat untuk umat. Tidak ngomong anak saya ya Allah, ponakan saya, istri saya, suami saya, enggak, tidak. Tidak satu, ummati ini loh. Ummati ya Rabbi, diulang-ulang. Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ini namanya rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di Al-Quran dikatakan rahmatan lil alamin. Sampai kemudian bab ibadah pun Nabi itu sayang. Saya Bapak Ibu, bukan berarti saya ini tidak punya wiro agama. Ya, saya ngajak jamaah itu monggo Bapak Ibu yang tidak repot-repot, yang tidak sibuk-sibuk, monggo ramaikan masjid di bulan Ramadan. Kalau bukan panjenengan dan saya yang meramaikan, siapa lagi? Memang gak wajib Bu, tapi ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan membaca hadis yang menyatakan khasyitu ayyufradu alaikum. Nabi, kenapa kok panjenengan tidak keluar sampai malam ke-4, ke-5 sampai 30? Kenapa? Saya takut diwajibkan kepada kalian. Saya sayang kepada kalian. Panjenengan itu katanya Nabi, panjenengan itu kalau diberi kewajiban takut tidak banyak-banyak, takut gak kuat. Gitu. Sehingga 3 malam Nabi melakukannya. Tetapi Bapak Ibu, panjenengan rugi dan saya kalau di bulan Ramadan itu tidak full 1 bulan. Kenapa kok begitu? Nabi mengatakan begini, saya ini mendapatkan doa dari Jibril, yaitu doanya oleh Nabi oleh Jibril itu diaminkan. Kenapa? Ada orang man adraka Ramadan falam yufal. Orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan tapi tak memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, sehingga dia tidak diberi kesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini menjadi penting di kemudian hari, saat ini dan sampai selanjutnya, khusus bulan Sya'ban ini dijadikan bulan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan persiapan masuk di bulan Ramadan. Begitu. Sehingga Nabi itu di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban dikatakan, ini hadisnya riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi itu ditanya oleh Sayyidah Aisyah itu ditanya, wahai Aisyah, kanjeng Nabi itu bagaimana puasanya selain Ramadan? Aisyah mengatakan, qad shoma. Nabi itu selalu berpuasa. Terus Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi ini berpuasa di bulan Sya'ban kullahu, full 1 bulan. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim ke 2778. Maka katanya ulama fikih, hadis ini menunjukkan untuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bagi siapa? Bagi yang kuat berbuat. Kuat apanya? Kuat fisiknya dan kuat mentalnya. Karena orang berpuasa itu punya 2 modal yang wajib ada. Modal mental. Mentalnya apa? Ya mental berpuasa. Orang itu kalau sudah mental berpuasa, itu senang berpuasa. Jadi sehari gak makan itu terasa senang dan nikmat. Oh, berarti dia sudah punya mental buat puasa. Terus fisiknya hanya kuat. Walaupun puasa sunnah, dia tetap nang sawah. Berangkat jam 7 setelah sholat duha, pulang duhur lalu balik lagi. Itu tetap puasa. Yoga, bahkan nikmat. Kenapa? Ini oleh Allah sudah diberi maunya mental berpuasa. Yang kedua, secara fisik akhirnya terpengaruh, fisiknya pun tetap sehat. Kenapa? Oleh Allah diberi pitulung untuk kuat buat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut hadis ini, kanjeng Nabi itu katanya Sayyidah Aisyah, walam arahu sha'iman min syahrin qattu aksara min siyamihi min sya'ban. Saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa yang melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi itu saya pengajian menyinggung hadis ini,
bahwa sebenarnya kalau sudah bulan Sya'ban itu pengajian gak usah sarapan. Ya. Kenapa? Karena bos. Tapi saya bilang gini, Bapak Ibu ini panjenengan, saya tadi ini mau menjelaskan tentang puasanya Nabi di bulan Sya'ban. Ini kok malah tahun nih gitu. Saya bilang begitu tadi ke jemaah, tapi gak apa-apa lah. Nabi itu ditanya di hadis Sahih Bukhari dikatakan, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul Islam khair ya Rasulullah, ayyul Islam afdal ya Rasulullah. Nabi bagaimana Islam yang baik, Islam yang bagus, Islam yang sangat mulia, yang afdal? Nabi mengatakan, tut'imut ta'am. Jadi Islam yang baik itu kamu ngasih makan. Makan itu yo Islam. Bahkan afdal. Nah, berarti panjenengan hari ini kalau ada makan-makan ikut hadis yang ini. Gitu. Nah, ini enaknya jadi orang alim itu gitu. Iya. Jadi jangan cari ini, makan itu yo afdal katanya Nabi. Bahkan disebut pertama juga tut'imu ta'am, luwai mangan. Lah sampean sing doyan mangan iki kok hadis ini gitu deh. Ya, tetapi saya berharap mengajak kalau panjenengan punya kesempatan besok kan hari Senin. Ya disebat lek kuat puasa. Ustaz aku kok gak duwe semangat puasa. Berarti mohon kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya ini sudah diberitahu tentang keutamaannya puasa itu kok ternyata masih gak seneng puasa itu gimana? Bahkan Ramadan pun menjadi ketakutan ini sekali poso. Lah mestinya puasa kan bahagia gitu ya. Bagi ini kok malah susah. Ini berarti butuh diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara meminta, ya Allah, hari ini saya maunah ya Allah. Kenapa? Itu loh, Pak Imam lu sergep poso ya Allah. Aku enggak sergep gitu. Saya juga diberi kemampuan seperti dia. Karena namanya mental ibadah itu butuh maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Lega oleh maunah walaupun kakek duit. Kalau gak dapat maunah dari Allah, walaupun banyak uang, walaupun sehat, walaupun masih muda, ya gak puasa. Bahkan diwajibkan pun gak puasa, apalagi yang sunnah. Maka insya Allah saya lihat panjenengan ini adalah wajah-wajah ahli puasa. Insya Allah panjenengan tak lihat wajahnya itu, ya sudah kelihatan ahli puasa. Semoga panjenengan dan saya diberi kuat di bulan Ramadan kelak. Butuh pitulung bu, dia kalau ada pitulung gak kuat. Kalau gak ada pitulungnya Allah. Maka ini ilmu yang disampaikan, pembacaan hadis yang disampaikan tidak hanya menjadi sekedar pelengkap kehidupan kegiatan keagamaan, tidak, tapi betul-betul mengarah kepada pertolongan Allah. Bisa membuat kita dapat hidayah Allah. Ya Allah, muka-muka bulan Sya'ban ini aku biasa puasa paling tidak 7 hari. Kamis, Senin, itu misalnya. Tidak, ya Allah. Untuk hari ini kan masih hari Ahad. Iya. Kan hari Ahad. Ya udah ikut hadis yang kedua tadi itu ya, mangan-mangan gitu ya. Dunia hati jangan sedekah kan bodoh ke jalan itu ya. Bodoh ke jalan. Dan lagi kan ini kan tadi itu kembali kepada rahmatnya Nabi. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada umatnya itu dengan pendekatan yang rahmah, kasih sayang. Sekiranya nggak kuat ya sudahlah, nggak usah dipaksa. Lah panjenengan ini kan sudah ruwet, ya. Apa urusan sini macam-macam gitu ya. Jadi kongkon poso teman-teman gitu ya. Ya janganlah. Artinya panjenengan ya kalau memang longgar puasa, ayo sempatkan kita bulan Sya'ban berpuasa. Gitu. Berapa hari terserah panjenengan. Ustaz, ini yang afdal, yang afdal semuanya. Mulai tanggal 1 sampai terakhir tanggal 29. Kalau panjenengan mau. Tapi yang kita sudah tampak di noyus kaposo sampai gitu. Itu saya di gue eling sampai gitu. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Nasai dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi itu ditanya oleh Usama bin Zaid. Ya Rasulullah, lam arak atasumu syahran min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Nabi, saya tidak melihat engkau yang puasanya sebanyak bulan Sya'ban di bulan lain daripada di bulan lain. Panjenengan kok banyak sekali puasa di bulan Sya'ban? Apa jawabannya Nabi?
Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh manusia yang beriman. Karena diapit oleh 2 bulan yang sangat hebat, yaitu bulan Rajab sebagai bulan mulia, lalu bulan Ramadan, sehingga lupa bulan Sya'ban. Terus wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Saya berpuasa di bulan Sya'ban, puasa banyak di bulan Sya'ban karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkannya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shahid. Saya senang sekali kalau amal saya dilaporkan kepada Allah, oleh malaikat dilaporkan, ternyata saya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Barangkali ini kan memotivasi saya, memotivasi panjenengan. Hitung-hitung mau apa lagi kita hidup di dunia kalau tidak untuk memperbanyak ibadah. Nggih, mau ngoten? Mau nyalon presiden sudah gagal. Mau nyalon gubernur yo gak mampu. Nyalon kades saya yo kalah. Ya mau apa lagi? RT yo gak payu. Ya udah lah ya. Itu kan dapat juga kalau di dunia kalau bukan untuk ibadah, gitu. Iya, kita ini semuanya nunggu antrian mati cuma. Boleh jadi panjenengan duluan, saya belakangan. Atau saya yang belakangan panjenengan duluan. Ya. Jadi sama nunggu antrian semua, maka insya Allah panjenengan ini semuanya ahli surga. Saya nyatakan begini, kenapa kok saya nyatakan begini? Panjenengan sudah rajin ke masjid, datang sampai pengajian dibela-belani, gak ikut lari pagi hari ini. Ya. Kok masih mau disiksa oleh Allah ini? Ya Allah, ini sangat bertentangan dengan sabdanya Nabi. Kenapa? Nabi itu sudah memberi jaminan kepada kita. Orang yang datang ke majelis itu oleh Allah dihapus semua kesalahan dan pahalanya melebihi orang yang mati syahid di medan perang. Orang yang datang ke majelis ilmu. Jadi panjenengan bukan hanya majelis ilmu. Tadi sudah diniatin silaturahim, diniatin iktikaf, diniatin ketemu bolo-bolo, ketemu konco-konco. Itu sudah berapa kali pahala. Maka saya mengatakan jamaah pengajian, apalagi seperti panjenengan sudah menulis mukadimah rokok gitu loh ya. Allah akan teko gitu loh ya. Kira-kira begitu wis mlebu surga kabeh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini saya menjelaskan tentang Sya'ban, menjelaskan tentang keagungannya Nabi Muhammad SAW. Ada bonus yang ingin saya sampaikan. Nabi Muhammad ini memang oleh Allah diberi hak istimewa. Jadi yang disampaikan tadi itu adalah hak istimewanya Nabi. Tidak diberikan ke Nabi yang lain. Bayangkan Nabi Musa saja tidak diberi seperti Nabi Ibrahim yang hebat itu, yang sangat loman itu Nabi Ibrahim. Itu tidak diberi oleh Allah seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, wahai orang yang beriman, selalulah kalian ini bersolawat dan berkuluk salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok begitu? Ya tadi itu hadis Bukhari tadi. Karena nanti terakhir yang memberi syafaat kepada umat manusia ya Nabi Muhammad. Gitu. Sehingga ada hadis yang saya baca kemarin, saya pas ada di Mekah itu saya baca-baca kitab itu. Ada orang masuk surga tapi nyesel. Jangan sampai golongan sing nyesel deh. Jadi masuk surga tapi nyesel. Ini hadisnya sahih riwayat Ibnu Hibban. Jadi ini penting saya sampaikan. Kenapa? Takutnya salah memahami dalam masalah orang-orang yang masuk surga. Ternyata masuk surga itu apakah semuanya mulus, nyaman langsung? Enggak. Ada yang masuk surga tapi dia tidak nyaman di surga. Maksudnya gak nyaman itu bukan berarti kepingin mlebu neraka, enggak. Menyesal tidak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, isnaduhu sahih, sanadnya sahih menurut syaratnya Imam Bukhari Muslim. Ini Bapak Ibu. Maka panjenengan selalu ingin saya ajak untuk ya kalau mau diajak, kalau tidak ya enggak masalah juga. Ini
keutamaan saja. Jadi Nabi itu bersabda begini dari Abu Hurairah. Ini hadis diriwayatkan 4 sahabat besar. Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Sa'id, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abu Umamah. Ada 3 sahabat besar meriwayatkan hadis. Dan semuanya ini hadis sahih. Subhanallah, tentang keutamaannya Nabi sampai diabadikan di Quran surah Al-Ahzab ayat 56 itu karena sampai memberi syafaat kepada umat manusia di hari kiamat yang seluruh Nabi tidak beri syafaat. Jadi panjenengan saya bacakan hadis sahih ini agar panjenengan dan saya semakin nanti kelak didekatkan oleh Allah kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ini sabdanya Nabi dari yang Abu Hurairah, Abu Umamah dan Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini. Maqa'ada qaumun maq'atan. Tidaklah suatu komunitas, suatu kaum duduk di dalam majlis seperti sekarang ini. La yadhkuruna fihi Allah azza wa jalla. Yang di dalam majlis ini tidak membaca zikir kepada Allah. Ya, alhamdulillah panjenengan ini sudah membaca zikir dari tadi. Sudah sholat sunnah di sini berarti panjenengan sudah zikir. Terus wa yusalluna 'alan nabi dan tidak berselawat kepada Nabi. Illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Maka orang ini nanti di hari kiamat getun dan menyesal. Hasrah. Hasrah itu nelongso. Bahasa Jawa ini hasrah itu nelongso. Duh, kok saya dulu duduk di kafe gak zikir, gak maca selawat. Itu betul nanti di hari kiamat. Wa in dakhalu al-jannah, walaupun mereka masuk surga tetap betul. Gara-gara apa? Gara-gara kalau duduk bareng di situ gak maca zikir, gak maca selawat. Itu betul. Kenapa? Katanya Nabi, lis-sawabi. Saking besarnya pahala kalau ada majlisnya itu dibacain Quran, dibacain zikir dan dibacain sholawat. Hadis riwayat Ahmad sahihun ala syartis sahihaini, ala syartis syaikhaini. Hadis sahih yang menurut syaratnya Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai dan lain-lain. Begitu. Dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Abu Umamah, 3 sahabat besar. Gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak panjenengan setiap kali datang ke majelis bacalah zikir kepada Allah. Walaupun cuma baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu ditambah dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Setidaknya itu dibaca. Kenapa kok begitu? Ya jangan Nabi memberita tazkirah ini berarti penting banget. Kenapa? Masuk surga masih nelongso gitu. Nelongso kenapa? Pengen balik lagi, pengen kumpul lagi, pengen zikir dan mengucap selawat. Nah, semoga panjenengan dan saya ini termasuk golongan yang tidak nelongso. Amin. Tidak nelongso, kok wis ketemu kanjeng Nabi gak nelongso. Wis dikai petis tadi. Apa petis nih? Karena ilmu syafaat. Pengen lah, jadi apa suka kepengen syafaat dengan Nabi gitu? Kepengen dong? Ya wajib kepengen lah, memang tidak ada yang menyelamatkan kecuali syafaatnya Nabi. Panjenengan kan katanya hadis Nabi, umat yang terbaik. Kenapa kok terbaik? Orang tahu ketemu kanjeng Nabi tapi percaya nih melebihi yang ketemu aja belum tentu beriman. Abu Lahab itu kan masih pamannya Nabi. Tapi enggak beri. Kenapa? Karena tidak ya. Panjenengan dan saya ini waduh. Ya Allah nikmatnya. Maka kalau ada orang ceramah mengatakan atas karunia Allah khususnya nikmat iman dan kalau enggak dapat karunia macam masa bisa iman kalau orang tahu ketemu kanjeng Nabi. Mimpi aja belum pernah. Mimpi kanjeng Nabi aja belum pernah. Tapi imannya sudah luar biasa. Insya Allah, maka saya punya landasan berpikir yang kuat secara ilmiah.
insyaallah panjenengan iki ahli swarga kabeh. Nah, dia karena sudah jadi ahli surga, semoga tidak menjadi ahli surga yang melongso. Monggo hadis ini baca tasbih, baca zikir, baca sholawat untuk kanjeng Nabi. Sekaligus ada ulama yang mengatakan kalau bersolawat itu ditambahkan dengan membaca wasallim. Kenapa? Di Al-Quran itu bukan hanya sholawat saja, tapi juga ulul ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu maca sholawat, wasallimu lan ulul salam. Tasliman kelawan ulul salam sing kemenangan. Nah, gitu. Tasliman itu namanya masdar. Masdar itu artinya taukid. Sallama yusallimu tasliman taslimatan taslaman tislaman musallaman fahuwa musallimun wa laka musallamun sallim la musallim. Jadi wong maca selawat sing apik itu digandeng karo salam. Kenapa? Di surat Al-Ahzab 56 Allah memerintahkannya wasallimu. Selain sholawat ada juga ulul. Gitu kan? Paham ya? Alhamdulillah. Semoga pengajian di Al-Furqan ini sekaligus menjadi penyelesai di Masjid Al-Ikhlas. Karena takdirnya ambil jamaah ya wis teko. Enggak, saya harus perlu baca dua, tapi saya usahakan lah ya. Insyaallah saya usahakan karena saya sudah janji karena memang ya gimana? Saya kadang kebetulan ini paham. Kadang 2 bulan, sebulan, 3 bulan itu umroh, jadi mesti nabrak pengajian itu. Jadi itu memang bukan saya yang penting ini, gitu. Saya nggak pengen tapi disuruh tok itu, suruh ya Allah disuruh gitu ya. Ya kayak gitu. Apa jenengan punya pertanyaan nih? Alhamdulillah ini ngaji istimewa saya dikasih anggur ini ya. Buang dulu pokoknya benar saya. Jamaah yang masih ada yang perlu didiskusikan, ada 5 menit. Pertanyaannya boleh di luar tema, nggak apa-apa, monggo. Boleh di luar tema. Satu ibu. Ada lagi? Satu toh, ya wes. Ya satu dulu. Ya. Mbak-mbak nggak apa-apa juga nanya, ini juga mbak-mbak banyak hadir dia. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bu, sebut nama, alamat, nomor telepon, sama ya. Rekening Kita semuanya selalu berdoa dan mendoakan agar kita nanti kelak akan mendapatkan syafaat. Alhamdulillah saya sudah dapat Ustaz syafaatnya. Ya, suaminya Pak Syafaat. Iya, saya istrinya Pak Syafaat. Pertanyaannya intinya begini Ustaz, kategori umat yang seperti apa dan yang bagaimana nantinya yang kelak mendapatkan syafaat? Apa yang kategori yang nelongso tadi apa ada yang lainnya atau gimana? Dan cara-caranya kita agar nanti kita mendapatkan syafaat yang sesungguhnya bagaimana? Dan syafaat yang ini maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas Bu, syafaat yang sekarang ini gak jelas. Apalagi yang jelas. Oke, alhamdulillah ya. Jadi gini Bu, saya bacakan hadisnya nih. Niki penting. Saya membacakan hadis ini menjadi penting karena karena kita semuanya akan bertumpu kepada satu titik, yaitu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena Allah itu memang betul-betul ngasihnya melalui Nabi. Gitu. Nabi mengatakan begini, aqrabuhum minni majlisan yaumil qiyamah aksaruhum sholatan alaihi. Yang paling dekat majelisnya kepada saya nanti di hari kiamat itu adalah orang yang banyak bersolawat untuk saya. Apakah Nabi narsis? Bukan, dia itu memang perintah Allah. Gitu. Karena Qurannya memerintah begitu. Satu itu secara ritual itu orang yang banyak membaca sholawat oleh Nabi lebih didekatkan majelisnya kelak di hari kiamat. Yang kedua,
Makna sholawat itu tidak hanya sekedar bacaan, tapi bagaimana menjadi perilaku atau mempunyai perilaku yang perilakunya perilaku Nabi. Gitu loh. Nah, Pak syafaat ini pun perilaku Nabi nomor dari. Iya. Jadi orang yang berperilaku akhlaknya seperti Nabi, walaupun ya tentu gak mungkin 100%, gak mungkin. Bisa 10% udah hebat. Bisa 10% seperti Nabi, udah hebat luar biasa. Saya tadi itu, ngapunten, saya kalau ngaji di perumahan dosen UB itu rata-rata profesor UB. Itu tadi mengatakan begini, Pak Ustaz, saya ini Ustaz, kalau sudah waktunya panjenengan ngaji itu tertawa terus. Kenapa? Orang itu kena singgung sampean semua, tapi suka gak marah ya. Oh gitu ya Pak. Iya, ada Profesor Agus, Profesor Zainal, Profesor siapa itu, Profesor Bahrul dan seterusnya itu. Saya tanya, kenapa? Ini Ustaz, saya senang kenapa? Jangan itu selalu menjelaskan bab adab, bab syafaat, babnya Nabi, bab yang penting-penting yang ini terlewatkan oleh kita. Iya, di antara ini menjadi contoh. Saya terangkan kan tadi, saya terangkan bahwasanya betapa Nabi ini sosok yang hebat. Susah dicari yang seperti Nabi dan tidak akan dikeluarkan lagi yang seperti Nabi. Ya, walaupun namanya syafaat. Iya. Apalagi walaupun namanya imam. Imam tambah imam gak jelas. Kalau imam yang ini jelas, kalau imam ini gak jelas kan ya. Ya terus apa di antaranya? Begini Pak, saya nyinggung begini. Karena ada apa ya? Ini yang Pak Ustaz, kita ini sekarang sudah tidak punya keteladanan. Presiden-presidennya itu sudah pada gak bisa dijadikan contoh katanya gitu. Saya bilang gini, saya bilang gini bahwa iya Pak, betul jadi Nabi. Memang mencari orang sempurna di dunia ini gak ada. Gak ada yang sempurna ya butuh apa Allah. Dan kalau kita berharap manusia semuanya sempurna, ya gak mungkin. Jangankan pemimpin negara, iya, pemimpin di masjid pun itu loh gak ada yang sempurna. Gitu. Jangan mencari kesempurnaan, nanti malah kecewa. Gitu. Tapi kita bagaimana bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Nabi? Salah satu contoh begini. Ini minggu-minggu ini kan sibuk karo pager loh. Sibuk pager di tahun itu. Saya bilang yang meramaikan bab pager di tahun itu karena orangnya nggak dapat jatah pager gitu. Coba dia golongan yang dapat pager pasti menang gitu. Dan terus saya bilang gini, coba kita tiru gimana Nabi itu tidak mudah marah, tidak mudah ngambil kesimpulan untuk marah. Ya Allah, ternyata untuk tidak marah itu berat yang bukan main. Di surah Ali Imran ayat 103 sampai 133 itu. Wal kadhiminal ghaidh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dua hal ini berat. Enggak marah ke orang. Ingin dapat syafaat, niru akhlaknya Nabi satu aja, enggak marah itu. Aduh itu lek gak oleh ditolong, atine lek gak lemas, gak iso. Walaupun berilmu, ilmu itu di sini. Maka ilmu yang hanya sampai di sini bahaya. Kenapa? Gak sanggup mengubah perilaku hatinya. Maka ulama ahli tasawuf itu bukan ngajarkan ilmu lewat sini, tapi dari hati. Dari hatinya yang dirubah oleh Gusti Allah. Allah kalau sudah berubah hatinya, lemes semua. Yang semula gak mesem jadi mesem. Dia nama betul. Orang itu bisa mesem bukan karena ilmu, tapi karena hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meniru alatnya Nabi satu aja, ini sudah beratnya betul. Saya ambil contoh tadi itu begini. Di masjid, di zaman Nabi itu diriwayatkan Imam Bukhari itu di Bulughul Maram juga ada itu. Sudah di semua kitab hadis dalam itu bahwa ada orang bala'a rabiul fil masjid. Ada orang di masjid Nabawi di zaman Nabi. Tiba-tiba orang Arabi ini masuk ke dalam, pipis di pojokan. Fadajjalnas, semua manusia itu pada marah para sahabat. Marah, kamu itu kurang ajar, masjid kok dipipisi.
menjadi contoh Nabi. Subhanallah. Itu kenapa kok Isra Mi'raj itu Nabi dibersihkan hatinya sampai menjadi hamba yang paling lembut. Yang ya Allah, kalau membaca apa Syama'il Muhammadiyah atau sifat-sifatnya Nabi. Ya Allah, ya Allah, seperti ini percontohan yang sangat hebat. Ternyata Nabi itu nggak memarah. Sahabat yang marah itu menang. Wis, sekarang ambil timba, ambil isi air. Oleh Nabi disuruh. Coba, kalau di Al-Furqan orang pipis itu harus gila-gila itu. Apakah mencak-mencak Pak Mursyid itu? Ya, apa ini kurang ajar? Ini kok nggak ngerti tadi masjid gitu ya. Subhanallah. Anak itu apa ini? Puasa, wis membantu kabeh kewan itu ya. Kita perbuatan. Ini saja untuk mendapatkan syafaat biru akhlak yang satu saja ini. Ya Allah. Ini loh, ini di hadis Sahih Bukhari ini belum apa lagi gitu. Tadi belum apa Pak Ubi kok. Ya. Ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pipis di masjid ini. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ja'a aqrabiyun fabada fi tariqatil masjid. Ada orang pedalaman pipis di dalam masjid. Fasa jarahun nas, akhirnya sahabat marah-marah semua. Tapi fanahahum an Nabi, oleh Nabi dilarang marah-marah. Falamma qadallahu, sampai entek pipis. Jadi saya pipis di masjid itu belum selesai, saya separuh, saya turun. Oh, itu udah rame. Weh, kok kurang ajar kamu di masjid kok pipis di sini? Saya mareno saya pipis jangan. Gitu. Terus Amar Nabi bidatu bin Makin fauli alai. Nabi itu ambil timbo. Siraman. Wes selesai urusan. Coba berarti kalau kita ini ya, Nabi itu mau maaf, mau niru Nabi yang satu ini aja sudah repot. Kenapa? Hati kita ini masih kotor. Hatinya saya masih sangat kotor. Ciri-ciri hati kotor itu diantaranya adalah mudah marah. Ciri-ciri mudah marah, gampang loro hati. Ya gimana? Ya memang manusiawi, loro hati manusiawi. Tapi kita diberi Nabi bukan untuk dijadikan contoh. Coba lihat Sahih Bukhari, akhlaknya Nabi sendiri. Maka maaf ya, kadang kita ini menempatkan masjid juga keliru juga. Masjid itu menjadi sakral dan tertutup dan sangat eksklusif. Bayangkan pipis di masjid di zaman ini bukan berarti ngajari orang butuh pipis di masjid. Bukan. Maksudnya adalah mengambil perilaku gitu loh, sikapnya Nabi itu loh, menyikapi persoalan itu tidak sekerem yang ada sekarang. Sekarang itu kerem semua gitu kan. Kerem banget. Sampai kadang ustadznya saja diatur-atur gitu. Ya wis, menurut usahaan boleh. Intinya sampean bersyukur oleh syafaat. Walaupun dapat dikena syafaat. Monggo ngamal hadis tadi, monggo baca zikir, ikutin saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga berkahnya zikir ini panjenengan kabul hajat semuanya. Dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilindungi
dari bala musibah, hajat-hajat keluarganya Allah kabulkan, anak putune oleh Allah dijadikan orang yang sukses bahagia di akhirat, dituntun oleh Allah ke jalannya para nabi, jalannya Nabi Muhammad SAW. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, yang ruwet hidupnya Allah longgarkan hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wakil. Saya kira tak perlu kesimpulan, sudah jelas semuanya bahwa saat ini kita masuk di bulan Syaban seperti yang disampaikan tadi, kita persiapkan dengan latihan lebih banyak di bulan Syaban ini. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut hadis yang kedua, jadi silakan sarapan. Ustaz Wahid.